Selamat malam, Expos Update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Terkait rekomendasi penyerahan izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, Bupati Morowali melakukan sanggahan terhadap 5 perusahaan tambang kini memasuki babak baru. Bupati Morowali Taslim menegaskan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya dalam surat rekomendasi yang dimaksud. Kelima surat yang diduga tertera tanda tangan Bupati Morowali Taslim adalah: yang pertama, surat nomor 315-09-Umum-9-21 tanggal 1 September 2021 perihal penyerahan IUPOP PT Citra Teratai Indah. Yang kedua, surat nomor 316-0921-Umum-9-21 tanggal 1 September 2021 perihal penyerahan IUPOP PT Kurnia Deges Rapitama. Yang ketiga, surat nomor 317-09-Umum-9-21 tanggal 1 September 2021 perihal penyerahan IUPOP PT Gemilang Bumi Lestari. Yang keempat, surat nomor 318-09-Umum-9-21 tanggal 1 September 2021 perihal penyerahan IUPOP PT Hikari Cindo. Dan yang kelima, surat nomor 319-09-Umum-9-21 tanggal 1 September 2021 perihal penyerahan IUPOP PT Putra Sulawesi Mining. Selaku Bupati Morowali, Taslim mengatakan dirinya tidak pernah menandatangani atau mengeluarkan surat seperti yang dimaksud, yang akhirnya kelima perusahaan tersebut dilaporkan ke pihak Polres Morowali, di mana Bupati Morowali memberikan surat kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum Setkap Morowali, Bahdin Bait, secara khusus mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam laporan pidana pemalsuan dokumen. Kabag Hukum Setkap Morowali membuat laporan polisi pada tanggal 24 Januari 2022 dengan surat tanda penerimaan laporan polisi nomor STPL /1/2022 SPKT Res Morowali Polda Sulteng. Atas keterangan dan laporan Bupati Morowali tersebut, kuasa hukum terlapor Mardiman Saneh menyatakan keberatannya dan menggelar jumpa pers di Kota Palu. Mardiman Saneh menegaskan bahwa selaku kuasa hukum, ia menolak segala tuduhan atas dasar praduga tak bersalah karena kliennya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan dan ranahnya harus melalui pembuktian material. Menurut Mardiman, terlapor mengaku tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, apalagi menggunakan surat tersebut pada saat mendaftar di Minerba Pusat. Dan atas tuduhan itu, kliennya telah mengalami kerugian material maupun nama baik karena investasi menjadi terhambat. Kepada seluruh pihak termasuk Bupati Morowali dan jajarannya, Mardiman meminta untuk menghentikan seluruh pembusukan dan penghakiman kepada kliennya, serta menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Mengenai kekisruhan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang diwawancara di daerah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Februari 2022 lalu, mengaku belum pernah melihat surat yang diduga ada pemalsuan tanda tangan Bupati Morowali. Ia mengatakan tak mau menuduh salah satu pihak dan jika ada yang keberatan nantinya, maka dipersilahkan untuk menyelesaikan secara hukum dengan bukti-bukti yang lengkap. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lulusu, usai melakukan kunjungan kerja di Polres Morowali pada Jumat 11 Februari 2022, mengungkapkan bahwa jika nantinya ditemukan pelanggaran setelah melalui proses di kepolisian, maka pihaknya baru akan membahasnya sesuai tupoksi pengawasan.
Sementara, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ambo Dale menjelaskan, perlu ada pendalaman kembali apakah rekomendasi tersebut merupakan sebuah syarat terbitnya surat keputusan gubernur atau tidak, dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dalam penyelesaiannya. Tujuan kunjungan pada hari ini di Morowali, khususnya di Polres, itu seperti apa tujuannya, Bu? Jadi tugas kami ke sini dalam rangka koordinasi dalam daerah, yang dalam koordinasi itu adalah tim gabungan komisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan kami ke sini termasuk Morowali Utara adalah beberapa permasalahan yang sudah viral di media maupun pengaduan masyarakat soal beberapa masalah yang terjadi di Morowali dan Morowali Utara. Termasuk kami baru saja RDP masalah penambangan tanpa izin, lalu beberapa hal yang sudah viral. Sikap kami tentunya hal ini kan kami mengetahui bahwa masing-masing instansi melakukan kerja sesuai tupoksinya. Dari kepolisian juga akan bersinergi dan berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk mencari sejauh mana pembuktian yang benar atas perizinan yang dimaksud. Kami menunggu jika terjadi hal-hal yang memang melanggar, maka itu yang menjadi kewenangan provinsi untuk menjadi suatu topik kami dalam tupoksi kami pengawasan. Kalau saya sih sebenarnya ingin melihat bahwa dari berita yang kita baca bahwa sesungguhnya bukan pemalsuan IUP-OP, tapi pemalsuan tanda tangan dalam rangka pengantar ke gubernur. Kalau saya melihat bahwa karena kalau kita bicara pemalsuan IUP-OP, sementara itu adalah hasil dari pengadilan dari PT-UN, dari Petun, itu tentunya itu sudah diuji di sana apakah ada yang palsu atau ada yang kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk perusahaan itu ada sebelumnya. Nah, kalau menyangkut persoalan pemalsuan tanda tangan pengantar ke gubernur, itu lain soal. Apakah kemudian ketika tidak ada pengantar dari gubernur dan itu sudah menjadi keputusan pengantar dari bupati ke gubernur, kemudian itu menjadi sebuah syarat, saya kira juga perlu didalami kembali apakah pengantar itu menjadi syarat untuk kemudian keluar keputusan gubernur. Nah, saya kira perlu sebenarnya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ya mudah-mudahan saja apa yang menjadi ribut di media hari ini ada titik baiknya. Saya kira kalau urusan laporan itu kan sudah menjadi ranah polisi, membuktikan apakah kebenaran laporan itu benar tentu akan meningkat menjadi penyidikan. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.